Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, di saat ini saya akan mengabarkan kembali tentang tanaman jahe. Mohon maaf sebelumnya, selama 2 bulan ini saya mangkir tidak membuat video karena pada bulan puasa tepatnya saya kurang sehat sehingga tidak bisa ke kebun. Alhamdulillah di saat ini berkat doa dan dukungan dari para pemirsa semua, saat ini saya sudah sehat, sudah bisa ke kebun lagi untuk mengambil gambar-gambar tentang dunia pertanian, yang pada khususnya kepada pemirsa yang memiliki minat pada tanaman jahe. Saya akan mengabarkan kembali. Kebun jahenya ini berada di daerah pesawahan. Sangat jarang saya menyampaikan informasi tentang jahe yang ada di pesawahan. Namun kali ini saya dapatkan sedang melakukan panen, makanya saya ambil videonya ya. Kepada para pemirsa, untuk lebih jelasnya dipersilahkan untuk menyaksikan video ini sampai selesai. Tanaman jahe ini merupakan tanaman tumpang sari dengan tanaman cabai. Sekarang ini benar-benar sudah tua, sudah tidak ada daunnya. Beginilah keadaannya tanaman jahe pada saat sebelum dilakukan pembongkaran. Tidak nampak sama sekali ada tanaman jahe karena memang sudah pada mati. Nah, lihat, sudah mati begini. Padahal ini ada tanaman jahenya. Coba kita lihat. Bersihkan. Kita lihat jahenya. Ini tertimbun cukup dalam. Nah, ini. Ya. Jadi kalau jahe untuk bibit itu memang harus sudah tua seperti ini, harus benar-benar sudah pada mati. Lihat, pohonnya sudah pada mati, tidak ada daunnya. Seperti inilah pemirsa, jahe yang pantas untuk dijadikan bibit. Sementara untuk jenis jahenya sendiri ini ada jahe emprit, ada juga jahe gajah. Nah, seperti yang ini jahe gajahnya. Gajah. Nanti oleh pemiliknya barangkali akan dipisahkan, dipilah-pilah jahe gajah dengan jahe empritnya. Karena memang jahe gajah itu biasanya harganya lebih mahal. Sebenarnya tanaman jahe di kebun ini bukan tanaman yang amat luar biasa, karena memang bukan yang dipelihara monokultur atau tunggal, melainkan ditumpang sari dengan tanaman cabai ya. Namun meski demikian, ini kalau kita lihat yang paling subur barangkali, nah seperti ini mungkin bisa mencapai 3 kilo pakainya. Kalau yang seperti ini bisa nyampe 3 kilo tuh, lihat tuh kan ya. Nah, seperti inilah kondisi tanaman jahe yang ditanam di pesawahan itu. Sebenarnya sangat subur, namun jarang sekali orang yang menanam jahe di lahan sawah. Hanya tanaman jahe saja yang ditanam, melainkan biasanya ditumpang sari dengan tanaman yang lain. Kita lihat yang sedang melakukan pembersihan tanahnya. Nah, seperti ini ya, cara membersihkannya, dibuang dulu akar-akarnya, kemudian tanahnya juga dicungkil-cungkil. Nah, ini yang sudah dibersihkan, namun belum bersih benar. Barangkali nanti biarkan sampai kering dulu tanahnya, baru bisa dibersihkan lagi, dikepruk lagi ya. Perlu diketahui pemirsa, sampai sekarang di bulan Juni hujan masih juga turun ya, sehingga kondisi tanahnya masih basah seperti ini,
Makanya jahenya itu sendiri meskipun sudah pada mati, nah di sini sudah pada muncul lagi calon tunas-tunas baru. Lihat, ya, calon tunas baru itu sudah pada bermunculan. Barangkali ini kalau dibiarkan mungkin akan tumbuh lagi, akan membesar lagi. Janis, bagaimana jahenya? Bagus. Nah, inilah barangkali suatu keuntungan cara bercocok tanam dengan polikultur seperti ini. Jahenya itu hanya merupakan tumpang sarinya saja, sementara yang utama adalah cabenya, ya. Itu sudah dipanen beberapa bulan ke belakang dengan harga yang amat luar biasa. Janis, berapa kilo waktu panen? Sampai berapa? Sampai 2,5 kintal. 2,5 kintal ya, satu kali panen untuk ke cabenya. Namun sayang pada saat itu tidak kebagian harga yang mahal, ya. Hanya kebagian yang 20.000, yang 50.000 tidak kebagian. Kita lihat lagi jahe-jahe yang sudah dibongkar. Nah, ini Mang Anang, selamat siang. Iya. Mang Anang mah seperti yang tidak punya tenaga padahal baru saja makan. Nah, ini jahe gajahnya pemirsa. Ini barangkali 2 rumpun, ya, ini 2 rumpun. Lihat gajahnya, tuh jahe gajah seperti itu. Ini juga ya, luar biasa. Ini jahe gajahnya. Kita bandingkan dengan jahe emprit. Yang ini untuk jahe empritnya. Ini jahe empritnya. Tuh. Ini jahe empritnya. Yang sebelah itu jahe gajahnya. Ini juga jahe emprit dalam satu rumpun. Kalau yang pertumbuhannya maksimal seperti ini pemirsa, ini barangkali timbangannya bisa mencapai berapa kilo nih? Wah, ini 4 kilo mungkin ada, ya. Oh, ini satu rumpun nih, satu rumpun kayaknya 4 kilo juga ada. Itu satu rumpun lagi, ya. Jadi sebenarnya tanaman jahe yang ditanam di sawah itu sangat luar biasa hasilnya, meskipun ini bukan yang ditanam monokultur. Tuh, lihat satu rumpun sebesar itu. Ini satu lagi. Namun sayang karena kondisi tanahnya masih basah sehingga muncul tunas-tunas baru. Kalau tentang kesehatannya, jahe di kebun ini sangat sehat pemirsa. Tidak didapatkan ada rimpang-rimpang yang busuk. Nah, ini baru setengahnya. Tuh, setengah lagi belum terambil. Nah, ini satu rumpun seperti itu. Gede-gede tuh, lihat, gede-gede rumpunnya. Jadi rumpun jahenya ini tidak beraturan. Waktu menanamkannya memang karena di sela-sela cabai, ya. Makanya tidak beraturan.
Ini ibu-ibu yang baru datang. Kenapa baru datang? Ini dari mana wae? Ya, di sana. Ceuti tas naha eta? Karek datang. Kasih makan rumput ke bapaknya. Oh gitu ya. Jadi ngebongkar heula rumputnya agar tidak menghalangi waktu pembongkaran yang dilakukan oleh Mang Anang. Begini cara membersihkannya pemirsa. Rencananya Pak Kiai ini mau dijual apa ditanam lagi? Oh, sementara ini sambil menunggu harga. Oh, Disimpan dulu. mau disimpan dulu, Ya, tapi rencananya mau dijual saja. ya mau dijual. Eh, Sebagian dijual, sebagian ditanam lagi iya, untuk bibit. ada pemirsa yang bertanya, Pak Kiai, baru saja kemarin katanya membutuhkan bibit, ada yang meminta 2 ton, ada yang meminta 1 ton, Pak Kiai. Tentang harga silahkan Bapak Kiai yang nego dengan peminatnya. Kalau sekarang mah mungkin masih murah, jadi tidak akan dikeluarkan, nanti aja sambil menunggu harga. Nunggu harga ideal ya Pak Kiai ya. Ideal. Ya. Biasanya kalau di awal musim tanam itu suka mahal. Iya, yang kemarin saja sampai 45.000 Pak Kiai. Ya, ya. Saya sendiri ikut menjual, itu harganya sampai 45.000. Kisarannya ya pada waktu awal-awal. Pada waktu awal-awal itu 30.000, 30.000, 35, 40 sampai 45.000 orang pada membelinya. Iya. Padahal pada waktu panen hanya 15.000 saja harganya. Apalagi sekarang katanya lebih murah dari itu. Tapi jangan khawatir, sebab tanaman jahe ini saya kira tidak ada yang rugi Pak Kiai. Kita menanam hanya sebesar telunjuk saja. 1 kilo dibagi berapa puluh tuh? Segede-gede. Bisa jadi. Yang penting itu ada Calon tunas ya. tunas. Benar seperti itu. Cuma tidak tidak diambil lagi itunya, Rimpang penanamnya. rimpang penanamnya. Rimpang penanamannya kalau yang kecil biasanya tidak diambil lagi. Kecuali kalau rimpang penanaman dibuatkan besar-besar, itu bisa diambil lagi dan dijual pada saat rimpang jahe di pasaran sedang kosong Pak Kiai itu pada saat itu. Makanya harganya juga cukup lumayan kalau menjual langkeong ya, langkeong. Ini tinggal hanya menjemur saja Pak Kiai. Dijemur dulu sebentar mah di dia lah sebelum dikarung. Menunggu tanahnya kering. Kemudian rimpangnya juga biarkan kering dulu. Kayak tong kadi wadahan ceu ieu nakeun wae lah. Kita kan dulu kalau tanah. Tong gunduk teuing ke wae ngumpulkeun. Nah yang ini jenis jahe gajahnya. Perhatikan pemirsa rimpang-rimpangnya. Rimpang-rimpangnya nih besar-besar. Bapak Kiai ini dalam pengelolaan lahannya dilakukan secara bergilir. Sekarang sudah ditanami lagi jagung, meskipun tanaman jagungnya tidak serempak karena memang ini hanya selak saja. Di saat-saat jahe sudah tua dan tanaman cabainya sudah dibongkar, ini hanya menyelak saja, ditanami jagung. Sangat beruntung Pak Kiai, sementara punya orang lain itu banyak yang busuk. Kalau ini saya tidak dapatkan ada yang busuk. Kita lihat yang dipegang Ceminah tuh, yang sedang dibersihkan itu jenisnya jahe gajah, sangat sehat. Ya terimpangannya sebesar itu. Cianis diangkat yang ini, yang gede tuh, yang gede tuh yang itu. Mana? Nah, Ini? Wah, Bagus itu berapa? sekali.
Berapa kilo tuh? Ada 4 kilo. 4 kilo mah adanya. Ada. Perhatikan pemirsa. Coba bersihkan si Anis. Bersihkan. Rumpun jahe di pesawahan itu begini. Apa namanya? Sangat padat ya. Padat tuh, lihat pemirsa tuh kan ya. Sampai-sampai mau dipisahkan juga sulit, padat sekali. Keras ya. Ya. Rupa-rupanya sampai di sini saja dulu para pemirsa untuk unggahan video panen jahe di lahan sawah. Saatnya Abah Erasid mohon pamit undur diri. Terima kasih Mang Anang, Ce Uti, Ce Minah, Ce Maah, Ce Anis. Selamat bekerja ya. Sampai jumpa kembali pada video yang akan datang. Semoga semuanya sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.